Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 307. Di sini adalah tempatku. Rocky tersenyum tipis dan berkata, jika aku tidak salah ingat, pada siang hari ini kamu akan dikeluarkan dari sini atau karena kamu tidak membayar untuk makanan dan tidak mampu membelinya. Dia makan di sini tidak membayar. Suri Jiang menutupi mulut kecilnya dengan ekspresi heran. Tidak mungkin. Mereka yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perjamuan adalah orang kaya atau bangsawan. Bagaimana mungkin bahkan makan tidak membayar? Rocky tersenyum dan berkata kepada manajer di sebelahnya, kamu yang berbicara. Setelah ditunjuk oleh bos, manajer itu tentu saja tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat tertawa. Tuan Rocky, benar Tuan Fendi pada siang hari ini tidak membayar makanan, dan juga mengatakan bahwa tidak punya uang, dan diseret oleh satpam untuk dipukuli, berlutut untuk memohon, dan akhirnya dia memohon kepada ayahnya untuk melunasi tagihannya, jadi kami baru melepaskannya. Begitu manajer selesai berbicara, ada keributan di antara hadirin. Bahkan wanita yang berteriak pada Fendi Lu barusan menunjukkan rasa jijik. Memalukan. Perjamuan kelas atas seperti ini, ada orang yang tidak mampu membayar makan. Suri Jiang dengan jijik juga berkata, bahkan tidak bisa membayar makanan, siapa yang mengundang orang seperti ini ke pesta? Ada banyak diskusi di sekitarnya, dan mereka memandang Fendi Lu dengan mencibir. Wajah Fendi memerah dan sangat malu. Dia melirik ke arah Rocky, melihat bahwa pihak lain itu tersenyum, dan langsung marah dan menoleh ke satpam. Orang yang datang ke sini harus meminta surat undangan, periksa orang bodoh ini, dia pasti tidak ada. Namun, beberapa satpam tetap tidak bergerak dan bahkan memandangnya dengan mengejek. Dia adalah bos mereka sendiri, periksa apaan? Rocky tersenyum dan berkata, aku datang ke tempatnya sendiri untuk makan apakah masih perlu surat undangan? Kalian periksa Tuan Fendi untuk melihat apakah dia memilikinya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa satpam berlari ke Fendi Lu untuk menahannya. Tuan Fendi, tolong tunjukkan surat undangannya. Kalian. Wajah Fendi Lu menjadi merah karena marah. Satpam, apakah tidak tahu bahwa Tuan Fendi adalah pemegang saham restoran Phoenix sebelumnya? Ternyata tidak mendengarkannya, melainkan mendengarkan perintah orang bodoh ini. Dia mengeluarkan surat undangan itu dengan marah, melemparkannya ke satpam, dan berteriak dengan marah kepada Rocky, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kesepakatan yang tidak tahu malu dengan pemilik restoran, dapat menjadi kurang ajar. Cepat atau lambat aku akan memeriksamu, saat itu kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan, dan aku akan membunuh Anda. Rocky tidak berkomitmen, pemilik hotel adalah dirinya sendiri, apa yang bisa dia lakukan? Satpam dengan hormat melaporkan kepada Rocky, Tuan Rocky, dia memang memiliki surat undangan. Rocky mengangkat bahu, satpam, geledah dia dan melihat apakah dia memiliki barang selundupan. Aku masuk dulu. Setelah berbicara, dia membantu Suri Jiang berjalan ke ruang perjamuan. Terlalu malas perhitungan, karena Rocky sama sekali tidak memperhatikan Fendi Lu. Fendi Lu sangat marah dan ingin ikut masuk tetapi dihentikan oleh satpam. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Kapten satpam berkata tanpa tersenyum, Tuan Lin memerintahkan, geledah kamu. Fendi Lu sangat marah, kalian berani sekali. Aku tahu pemilik hotel, percaya atau tidak, aku akan menyuruh bos memecat kalian. Haha, geledah. Kapten Satpam tidak peduli sama sekali, tadi Direktur Rocky berada tepat di depannya, bahkan orang bermarga Lu tidak mengenali, sungguh bodoh.
Fendi Lu secara alami tidak bersedia, dan dirinya digeledah di depan umum. Namun, beberapa satpam hanya mendengarkan perintah Rocky dan mengelilinginya berputar-putar, membuatnya marah. Pada saat terdiam, sekelompok orang masuk dari pintu, dikelilingi belasan pengawal. Fendi Lu mendongak dan tiba-tiba berteriak seolah-olah telah melihat suatu harapan. "Pak, biarkan orang-orang ini pergi." Orang-orang yang masuk kebetulan ada papanya Dennis Lu di antaranya. Dennis Lu berdiri di tepi kerumunan dan menemani beberapa orang besar. Tiba-tiba dirinya melihat putranya dihentikan oleh satpam dan wajahnya tiba-tiba muram. Beberapa satpam mendongak hanya dari kewibawaan orang-orang ini, juga tahu bahwa mereka terlalu besar dan tidak berani menghentikan mereka, jadi mereka harus membiarkan Fendi Lu lari. Dennis Lu melirik satpam itu dengan muram, lalu memandang putranya, dan bertanya apa yang mereka lakukan padamu. Fendi Lu dengan marah berkata, "Pak, kamu pasti melampiaskan amarahku. Ada orang bodoh yang berkolusi dengan pemilik hotel dan ternyata membiarkan satpam ini menggeledahku, yang membuatku malu di depan umum." Tiba-tiba, wajah Dennis Lu wajahnya menjadi jelek. Dia bertemu Direktur Zhao dari grup Babel di depan pintu, dan segera pergi untuk menyanjung, dan menemani orang-orang besar ini masuk. Direktur Zhao mengobrol dengannya secara acak, dan Dennis Lu tiba-tiba merasa wajahnya bersinar. Tanpa diduga putranya dihina di aula. Untuk mempermalukan keluarga Lu, dan untuk mempermalukan di depan Direktur Zhao, Dennis Lu tidak bisa menelan nafas ini. Begitu Direktur Zhao memasuki pintu, tiba-tiba dikelilingi oleh kerumunan, dan berjalan ke aula, tidak melihat ke arah Dennis Lu. Dennis Lu berdiri di aula, bertanya dengan suara berat, "Siapa anak ini?" Fendi Lu mengertakkan gigi, namanya Rocky, menantu dari keluarga Liu di kota Gopa, biasanya adalah sampah, dan juga tidak tahu hari ini metode apa yang akan dia gunakan, ternyata memasuki perjamuan. "Pak, kamu segera masuk dan temukan dia untuk perhitungan dan melampiaskan amarahku." Petik 2. Dennis Lu mendengus dingin, dan berkata kepada putranya, "Sabar dulu, Direktur Zhao ada di sini." Aku tadi berbicara beberapa patah kata dengan Direktur Zhao. Direktur Zhao bermaksud berbisnis batu giok dengan kita. Jika dapat memanfaatkan kesempatan ini, kita keluarga Lu akan dapat naik ke puncak, dan kamu berusaha untuk meninggalkan kesan yang baik di depan Direktur Zhao. Sedangkan untuk orang bodoh ini aku bisa membereskannya. Pak, Direktur Zhao benar ingin bekerja sama dengan kita. Fendi Lu terkejut. Itu Direktur Zhao dari grup Babel. Meskipun merupakan grup yang baru didirikan, grup ini memiliki kekuatan yang kuat dan terlibat dalam industri farmasi, giok antik, dan banyak investasi lainnya. Dengar-dengar bahwa Direktur Zhao hanyalah seorang wakil direktur, dan direktur yang sebenarnya di balik layar adalah nama besar tertentu di kota Wasa. Grup Babel baru didirikan adalah waktu terbaik untuk merekrut mitra dari semua lapisan masyarakat. Jika dapat memenangkan perjanjian kerja sama grup Babel, keluarga Lu tidak hanya akan tenar, tetapi juga akan menjadi pelanggan grup tersebut, dan mungkin dapat menghubungi nama-nama besar di balik layar. Fendi Lu dengan sungguh-sungguh berkata kepada papanya, "Papa, aku pasti akan tampil baik dan membuat Direktur Zhao memiliki kesan yang baik tentang keluarga Lu." Dennis Lu mengangguk puas, dia tidak segan-segan menghabiskan jutaan tamu untuk hubungan, berpura-pura masuk ke dalam perjamuan, hanya untuk melakukan kontak dan mengajak putranya untuk bertemu orang. Di ibu kota Wasa keluarga Lu tidak ada apa-apa, tetapi jika dapat berhubungan dengan orang seperti Direktur Zhao dan memberikan dorongan kepada keluarga Lu, mungkin bisa bergaul dengan 4 keluarga besar dan keluar dari kelas atas. Adapun Rocky itu,
Pikiran Fendi Lu hatinya berbalik, memanggil beberapa pengawal, dan membisikkan beberapa kata. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.